Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kita akan lanjutkan tentang fungsi inverse. Apa itu fungsi inverse? Fungsi inverse dalam bahasa Indonesianya itu adalah kebalikan, ya, adalah kebalikan. Kemudian apakah berlaku juga pada fungsi? Apakah relasi kebalikan bentuk suatu fungsi yang dikenal dengan fungsi inverse? Yuk kita pelajari dulu tentang apa tuh fungsi injektif, subjektif, dan bijektif. Kita perhatikan gambar berikut nih. Kalau kita lihat di sini, ada fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Kita lihat perbedaannya di mana. Kalau injektif, kita lihat dulu namanya fungsi. Ingat, syarat dari suatu fungsi adalah setiap bagian domain yang ditunjukkan oleh warna ungu itu selalu memiliki pasangan. Ya, ingat, syarat suatu fungsi setiap domain nih yang ditunjukkan oleh warna ungu itu adalah selalu memiliki pasangan. Kita lihat kalau fungsi injektif, ya, dia memiliki pasangan di B, ya. Kalau lihat dan di B ini tidak semua kodomain itu merupakan ring, ya. Tidak semua kodomain itu merupakan ring. Ada, kalau kita lihat di sini kodomainnya adalah ada 5, sedangkan ringnya itu ada 4. Kalau kita lihat surjektif, kita lihat di sini yang setiap pasangan di domain itu selalu memiliki setiap anggota di domain selalu memiliki pasangan di kodomain. Bedanya mana? Injektif dan surjektif. Kalau injektif dia ada yang tidak memiliki pasangan di domainnya, tetapi untuk yang surjektif dia ada yang memiliki lebih dari satu pasangan. Kita lihat angka 4 ini memiliki lebih dari satu pasangan di daerah domain. Sedangkan kalau bijektif apa? Kalau bijektif itu dia tepat memiliki satu pasangan, baik itu di daerah domain maupun kodomain. Kita lihat di sini ya, tidak ada pasangan yang berlebihan dan banyaknya domain itu sama dengan banyaknya kodomain. Di domain ini anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan di kodomain juga anggotanya ada 1, 2, 3, 4 dan semuanya memiliki pasangan. Itu tadi perbedaan injektif, surjektif, dan bijektif. Apa hubungannya dengan fungsi inverse? Nah, kalau fungsi inverse itu ada syaratnya, ya. Kalau injektif dia bukan merupakan fungsi inverse. Karena kalau dibalik, tadi kan namanya inverse kan kebalikan ya. Kalau dibalik kalau dibalik misalnya A menjadi yang B menjadi domain, kita lihat di sini ya. Yang daerah domainnya kita balik ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan daerah kodomainnya kita balik sini A, B, C, D. Kalau kita balik ini pasangannya tadi 1 itu pasangannya dengan C. Kemudian 2 itu pasangannya dengan B. Kemudian 3 pasangannya dengan D. Kemudian 4 pasangannya dengan A. Kalau kita balik, lihat di sini, dia bukan merupakan fungsi. Karena apa? Yang B, daerah domain itu ada yang
tidak memiliki pasangan di daerah kodomain. Ya, jadi dia bukan merupakan fungsi. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua kita lihat, oke, ya, tuh. Kalau untuk injektif dia ada pasangan yang di daerah domain itu dia tidak memiliki pasangan di kodomain, maka dia bukan merupakan suatu fungsi. Kita lihat lagi subjektif. Kalau kita balik, yang B menjadi merupakan daerah domain dan A-nya merupakan daerah kodomain. Di sini A, B, C, D, E. Di sini, oh maaf salah. Satu. Kita hapus dulu. Maaf salah. Kita buat dulu jadi 1, 2, 3, 4. Di sini jadi A, B, C, D, E. Kalau kita hubungkan lagi tadi 1 ke C, kemudian 2 ke B, kemudian 3 ke D, kemudian 4 ke E. Nih, kalau kita lihat di sini, dia bukan merupakan fungsi. Karena apa? Dilihat dari domainnya, 4 ke A dan ke E. Ya, 4 ke A dan ke E. Ya, 4 ke A dan E. Kita lihat, ini bukan merupakan fungsi. Karena apa? Dilihat dari domainnya, ada satu anggota di domain yang memiliki lebih dari satu pasangan. Sehingga ini bukan merupakan suatu fungsi. Kita lihat lagi yang bijektif. Kalau kita balik, yang B, di sini yang A, 1, 2, 3, 4, 5. Yang A-nya A, B, C, D, E. Jadi 1 ke C, kemudian 2 ke B, 3 ke D, 4 ke A, dan 5 ke E. Kita lihat merupakan satu fungsi. Karena apa? Setiap anggota di domain tepat memiliki pasangan di kodomain. Jadi merupakan fungsi. Nah, itulah syarat dari suatu fungsi inverse. Itu salah satunya adalah merupakan fungsi bijektif. Apa sih fungsi inverse itu? Contohnya dengan kaitannya di diagram ini, nih ada nggak ya ke kertas kosong? Tanda kita hapus aja dulu yang di sini. Kaitannya dengan fungsi inverse. Jadi yang misalnya Ibu punya suatu fungsi, misalnya fx sama dengan misalnya 2x kurang 3, akan dibuatkan fungsi inverse-nya. Jadi kalau fungsi inverse itu dia tandanya f negatif 1. Ini yang ditanya. Seperti itu ya. Jadi yang tadinya itu dia fx ini kan merupakan hasil ya. Nih. Berarti fx y sama dengan fx sama dengan 2x kurang 3. Nah, fx
X tadi. Jadi kalau awalnya nih, jadi bahasa mudahnya begini, ketika suatu fungsi itu awalnya merupakan persamaan X, ketika dicari inversnya itu harus kita ubah menjadi ke dalam persamaan Y. Berarti harus kita ubah menjadi X sama dengan sekian Y. Contohnya ini tadi, Y sama dengan 2X kurang 3. Maka supaya akan kita buat X sama dengan berapa Y, kan gitu. Maka harus kita baik itu negatif 3 harus kita buat 0, maupun baik itu 2 harus kita buat 1. Ini langkah yang pertama adalah berarti apa? Y hapus dulu. Y sama dengan 2X kurang 3. Berarti supaya masih negatif 3-nya hilang, berarti apa? Ditambah masing-masing ruas, baik itu kiri maupun kanan, ditambah dengan 3. Kemudian berarti Y tambah 3 sama dengan 2X negatif 3 tambah 3 menjadi 0. Kemudian nih, supaya menjadi X saja, ya, supaya menjadi X saja, itu berarti apa? Dibagi, masing-masing ruas dibagi dengan 2. Jadi Y tambah 3 bagi 2, dan ini 2 bagi 2 tinggal menjadi X saja. Nah, yang tadinya merupakan Y merupakan persamaan X, ini menjadi X menjadi persamaan Y, sehingga inversnya, inverse X-nya adalah X tambah 3 dibagi 2. Jadi seperti itu. Yang tadinya fx adalah 2x tambah dikurang 3, ketika diinverskan itu menjadi x sekian y, yaitu menjadi x tambah 3 dibagi 2. Seperti itu. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjutkan ya. Itu tadi poin dari bahwa syarat dari suatu fungsi inverse adalah fungsi bijektif. Ya, karena ketika injektif tadi, ketika dibalik kodomain menjadi domain, itu bukan merupakan fungsi karena ada satu anggota yang tidak memiliki pasangan di A. Begitu pula untuk yang surjektif, ketika dibalik B menjadi domain, A menjadi kodomain, ada satu anggota di B yang memiliki lebih dari satu pasangan, sehingga dia bukan merupakan suatu fungsi. Akan berbeda dengan fungsi bijektif. Kalau dibalik itu dimana setiap anggota di B itu memiliki tepat satu pasangan di A, atau memiliki pasangan di A. Jadi seperti itu. Jadi merupakan suatu fungsi. Oke, kita lanjut. Setujukah kalian yang pendapat bahwa fungsi kuadrat dan fungsi eksponensial merupakan fungsi bijektif? Jelaskan alasannya. Setuju enggak? Silahkan. Dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Oke, langsung saja kali ya kita menuju ke
Nih kalau digambarkan tadi seperti ini ya. Ketika dibalik domain jadi ring, ring jadi domain, itu dia bisa berlaku sebagai suatu fungsi. Nih, ini dapat dilakukan menemukan persamaan fungsi inverse dari fungsi asal, ubah y fx menjadi bentuk x sama dengan sekian fy, ubah persamaan x fy menjadi bentuk y. Tadi sudah kita sudah kita contohkan di atas ya. Ini kalau kita lihat di sini domainnya 127 menjadi kodomainnya 1347 dibalik ya. Dan kalau kita tarik suatu fungsi di sini bahwa fungsi fx-nya ya itu adalah 1 ke negatif 1 adalah x dikurang 2 dari f x dikurang 2, 1 dikurangi 2 negatif 1, 3 dikurang 2, 1 dan seterusnya. Ketika kita balik, kita inverskan ya. Ini menjadi fungsinya adalah fungsi inversnya adalah x tambah 2. Negatif 1 tambah 2, 1, 1 tambah 2, 3 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kita langsung coba ke contoh soal kali ya. Latihan 1.5. Ibu mungkin memerlukan tempat untuk menjelaskan. Kita cari, siapa tahu ada kertas kosong di bawah. Oke, kita coba di sini. Soalnya apa? Gambarkan fungsi di bawah ini dan tentukan apakah fungsi tersebut mempunyai inverse. Jelaskan alasanmu. Nih. Kita coba. Bisa nggak dia berlaku seperti itu? Gambarkan fungsi di bawah ini dan tentukan apakah fungsi tersebut mempunyai fungsi inverse. Jelaskan jawabanmu. Kalau kita lihat di sini, ya, ini. Kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah ini ya, limpit-limpit aja kali jawabannya di sini ya. Fx sama dengan fx sama dengan x pangkat 2. X pangkat 2. Kemudian kalau dari kita gambarkan ya, ini merupakan fungsi kuadrat. Ya, berarti dia kalau kita gambarkan dia gambarnya seperti ini ya. Kalau terserah di situ dia angkanya berapa, mau bisa dari 0 bisa dari negatif. Dia bukan merupakan tidak memiliki inverse jika x-nya itu merupakan bilangan real ya. Karena nih kalau kita lihat kan begini nih, apakah dia bisa di sini ataukah dia bisa di sini, kan gitu ya, tergantung nilai x-nya
GeoGebra. Kalau dia merupakan bilangan real, kalau dia merupakan bilangan real, jadi X ini tidak memiliki fungsi inverse jika tidak punya atau memiliki fungsi inverse, tidak punya fungsi inverse jika X-nya itu merupakan himpunan bilangan real. Ya. Namun jika dianya itu X-nya lebih besar daripada 0, tapi jika X-nya lebih besar daripada 0, X lebih besar sama dengan 0, itu dia memiliki inverse. Memiliki inverse di memiliki inverse di Y sama dengan akar X, dimana untuk nilai X lebih besar daripada 0. Kita lihat. Ya, karena kalau di dalam akar kan dia tidak boleh ada di dalam akar tidak boleh angka negatif. Ya, seperti itu. Dia tidak punya, jika dia X yang merupakan bilangan real, dia tidak punya fungsi inverse. Tapi jika lebih daripada 0, maka dia memiliki fungsi inverse. Nih. Lihat tadi ya, bahwa Y sama dengan X kuadrat. Supaya kita membuat menjadi X sama dengan sekian, ini berarti apa? Masing-masing persama ruas baik kiri kanan itu kita pangkatkan dengan setengah. Y pangkat setengah menjadi pangkat setengah. Kemudian X kuadrat dipangkatkan setengah itu menjadi X pangkat 2 dikali dengan setengah. Karena ketika pangkat dipangkatkan, ya, pangkat dipangkatkan itu dia pangkat dipangkatkan itu menjadi kali, menjadi 2 kali setengah. Kita lanjut bahwa Y pangkat setengah sama dengan X pangkat 1. Nah, sehingga X itu adalah pangkat pecahan, itu merupakan bentuk akar. Jadi akar Y. Sehingga inverse-nya itu adalah akar X. Dimana syarat dari bilangan di dalam akar itu tidak boleh negatif. Sehingga di sini dia memiliki inverse jika tadi kan dengan syarat bahwa X-nya harus lebih besar sama dengan 0, itu syaratnya. Tapi kalau dianya X-nya kalau X-nya itu merupakan bilangan real, dia tidak memiliki inverse. Karena apa? Tidak mungkin di dalam akar merupakan bilangan negatif. Jadi hanya memiliki inverse jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi seperti itu. Kemudian yang B. Apakah yang B 2 pangkat X itu memiliki inverse? Ya.
akan memiliki inverse, maka kalau yang tadi di sini, kalau x kuadrat dia memiliki inverse jika x-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau kita gambarkan yang A ya, yang A itu kita gambarkan jadi begini. Nah, 0. Nah, jadi seperti ini. Jika dia x-nya sama dengan nah, maka dia memiliki inverse. Kemudian kalau kita yang B ya, 2 pangkat x itu kita ubah dulu dari persamaan. Nah, ini 2 pangkat x ya, kita coba ke sini. Fx sama dengan 2 pangkat x, berarti y sama dengan 2 pangkat x. Harus kita ubah dulu menjadi bentuk apa namanya ya, x sama dengan sekian y. Ini kita sepertinya menggunakan logaritma ya, kita menggunakan logaritma. Nanti kalian yang jelas kalau kalian melihat apa namanya ya, GeoGebra, kalian kalau kalian itu ibu belum pasang di sini aplikasi GeoGebra, jadi kalau pasang GeoGebra di sini, dia gambarnya seperti ini. Di sini satu, ini gini. Nah, ya gambarnya seperti itu. Dia merupakan fungsi satu-satu. Kalau fungsi satu-satu pasti dia memiliki fungsi inverse. Kita buat jadi misalnya kalau ada misalnya 10 pangkat 2 sama dengan 100 gitu ya. Kalau kita buat lognya kan berarti log 100 sama dengan 2a, berarti gini, x sini log 2 berarti di sini log 2, di sini y. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau dibuatkan fungsinya jadi f inverse x itu menjadi x log 2. Nah, seperti itu. Itu fungsi dari fungsi inverse-nya. Dan dia merupakan fungsi inverse karena dari gambar saja, kalau gambar kita lihat gambarnya, ini merupakan fungsi satu. Berbeda tadi dengan yang apa ya? Berbeda tadi dengan yang kita lihat di sini ya. Di sini kalau x kuadrat kan dia seperti ini ya. Kita ganti warna dulu. Merah. Kalau kita balik, di sini fungsi x, di sini fungsi y. Ya. Ketika kita buat menjadi akar x, itu akan berubah menjadi, tapi nanti lebih jelasnya kalian lihat di GeoGebra ya.
lihat di GeoGebra nih. Ini dia tidak, kenapa dia tadi apa namanya, X-nya hanya berlaku untuk yang positif atau lebih besar daripada 0, karena kalau kita lihat di sini ini memang satu-satu ya, tapi ketika dibalik kan ini menjadi X menjadi Y menjadi X kan, di sininya tetap di sini Y, di sini X. Kalau kita balik kan menjadi begini ya. Nah, kenapa tadi dikatakan bahwa dia hanya berlaku untuk yang positif, tidak berlaku yang negatif? Karena kalau ya, kita ingat bahwa fungsi itu adalah dia merupakan satu-satu. Tidak mungkin memiliki pasangan yang berbeda, memiliki pasangan ganda. Kalau seperti di sini kan dia, kalau kita balik kan di sini misalnya 1, berarti nanti satu itu kan nanti ada ya, tidak mungkin lah kalau kita, jadi dia hanya berlaku untuk yang nih. Kalau kita buat tunggal, akar dari X itu adalah begini. Nah, ini adalah merupakan akar fungsi dari akar X. Makanya di sini tidak berlaku. Atau yang ganti yang lain ini. Jadi yang ini tidak berlaku. Ya. Maka di sini akar X itu kalau kita gambarkan menjadi seperti ini. Nih, kalau akar X kita gambarkan seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Dan syaratnya tadi adalah nih, X lebih besar daripada 0. Nih, X lebih besar daripada 0. Dia tidak ada negatif karena dalam akar tidak ada negatif. Seperti itu. Berbeda tadi dengan yang di sini. Yang 2 pangkat X, 2 pangkat X. Kalau kita gambarkan, nih, fungsi ini adalah fungsi 2, fx-nya adalah 2 pangkat X. Dia jelas merupakan satu-satu, jadi walaupun dibalik, dia tetap merupakan fungsi satu. Hanya saja di sini fungsi inversnya adalah menjadi X log 2, seperti itu. Selanjutnya yang nomor, mana itu? Yang C. Yang C, fx sama dengan 2, akar 2x. Yang ini ya tadi yang B, ini tadi yang C. Fx sama dengan berapa tadi? Akar 2x. Akar 2x. Nih, berarti kita bagi. Y sama dengan akar 2x. Ini kita ubah menjadi bilangan pangkat, menjadi 2x pangkat setengah, supaya menjadi X saja berarti masing-masing ruas dipangkatkan dengan pangkat pangkat 2. Berarti menjadi Y pangkat 2, di sini 2x. Ini kita pangkatkan dengan 2, di masing-masing kita pangkatkan dengan 2. Berarti menjadi di sini ketika pangkat dipangkatkan menjadi setengah dikali 2. Pangkat dipangkatkan itu menjadi dikali. Jadi kuadrat sama dengan 2x, habiskan menjadi pangkat 1 saja ya, pangkat 1 saja di sini. Oke, belum selesai. Yang kita ingin cari kan X saja. Berarti apa? Masing-masing ruas itu dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2. Berarti Y kuadrat, pindah sini ya. Berarti Y kuadrat dibagi 2 sama dengan
2/2 tinggal nilai X saja. Nih, tinggal X saja. Sehingga inverse-nya menjadi X kuadrat dibagi dengan 2. Jadi itu jawaban yang C. Ya, jadi jawaban yang C. Tapi kalau kita lihat di sini akar 2X itu kalau kita gambarkan dia, ya kalau dalam akar dia pasti merupakan bilangan, kalau kita gambarkan ya seperti ini. Nah, merupakan fungsi 1, 1 dan dimulai dari angka 0. Ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi nanti di sini ya, untuk domainnya nanti kalau hasilnya di sini dia ya X tadi ya, kemudian jadi ini fungsi inverse-nya. Ini fungsi inverse untuk akar 2X menjadi X kuadrat dibagi dengan 2. Selanjutnya yang tadi ini mempunyai inverse, jelaskan jawabanmu. Nih, kalau kita lihat di sini merupakan fungsi inverse karena apa? Kalau kita lihat gambarnya dia merupakan fungsi 1, 1. Jadi kalau di kalau dibalik X jadi Y jadi X, itu tetap dia merupakan fungsi 1, 1. Ya. Ini gimana kalau misalnya diputar gitu ya, X jadi ini kan sama Y, di sini jadi X. Jadi kalau misalnya diputar, X-nya jadi Y, Y-nya jadi X, ya tetap dia merupakan fungsi 1, 1 sehingga merupakan fungsi inverse. Seperti itu, dan inilah fungsinya. Ini bentuk fungsinya. Kalau ini bentuk ini bentuk grafiknya. Selanjutnya yang nih, yang nomor 2. Tentukan fungsi inverse jika ada dari fungsi-fungsi dan juga domain dan ringnya. Nah, di sini diminta domain dan ringnya. Kita cari lagi tempat untuk menjawabnya. Oke, kita cari balik bawah nih. Ya. Untuk yang nomor berapa tadi? Nomor 2 yang A, domain dan ringnya. Nomor 2 yang A. Oke. 2 yang A. Nomor 2 itu disuruh menentukan apa? Pertanyaannya. Inverse, domain, dan ring. Tentukan inverse, domain, dan ringnya. Kita coba yang A. Yang A itu pertanyaannya adalah X pangkat 3. X pangkat 3. Kita buat dulu. Ya. Kita buat dulu. Fx di sini. Fx sama dengan X pangkat 3 bagi
berarti kan Y sama dengan X pangkat 3, kemudian masing-masing ruas dipangkatkan dengan 3 sepertiga supaya menjadi ini dipangkatkan dengan sepertiga, pangkat 1/3. Jadi kalau dipangkatkan 1/3 ini ya, menjadi Y pangkat 1/3, ini X 3 kali 1/3 tinggal 1. Nah, sehingga X-nya berupa ini. Jadi X-nya adalah akar pangkat 3 dari Y. Atau kalau kita buat ininya, inverse-nya ya, jadi F inverse X adalah bisa menjadi X pangkat 1/3 atau akar pangkat 3 dari X. Ingat tadi di dalam untuk domainnya ya, di dalam akar dia tidak boleh tidak boleh ada angka 0 ya kan, berarti domainnya itu adalah harus lebih besar daripada 0 untuk X merupakan bilangan real. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk rangnya, hasilnya juga dia harus lebih, karena ya berarti rangnya juga X merupakan X lebih besar daripada 0 untuk X merupakan bilangan real, tetapi dia harus lebih besar atau sama dengan 0, seperti itu. Kemudian yang nomor B, yang B berapa nih? Negatif X tambah 1. Negatif X tambah 1. Mudah aja tuh ya kalian ya. Negatif B, negatif berapa nih? Negatif 3X tambah 1. Negatif 3X tambah 1 dibuat aja, berarti negatif 3X tambah 1 supaya ini menjadi X saja, berarti itu kita masing-masing kita dikali dengan negatif ya, supaya X nya menjadi positif, kali negatif kali negatif ya, berarti menjadi negatif Y sama dengan negatif kali negatif positif, positif kali negatif, jadi negatif 1. Habis itu apa? Dipindah nih, habis itu ini apa? Ditambah dengan 1, ditambah 1 supaya menjadi 0. Jadi negatif Y tambah 1 sama dengan 3X. Karena negatif 1 tambah 1 menjadi 0. 0 nggak usah ditulis. 0-nya nggak usah ditulis sini. Karena negatif 1 ditambah 1 habis. Ya, ingat masing-masing ruas, baik kiri maupun kanan, itu ditambah dengan 1. Oke, selanjutnya adalah nih. Berarti apa? Dibagi dengan 3. Dibagi 3 berarti apa? Negatif Y tambah 1 bagi 3. Nah, kalau ini 3 bagi 3 1 kan? Nah, jadi 3 bagi 3X. Nah, 3 bagi 3 kan tinggal X saja. Nah, jadi negatif Y tambah 1 dibagi dengan 3. Jadi fungsi inverse-nya adalah negatif X tambah 1 dibagi 3. Domainnya bagaimana? Ada masalah nggak?
Ini untuk pembilang boleh 0 enggak? Boleh. Yang tidak boleh itu penyebut. Penyebut yang tidak boleh 0. Sehingga apa? Di sini untuk domainnya semua bilangan termasuk. Apakah positif, negatif, sehingga apa? X merupakan bilangan real. Begitu pula berlaku dengan ring, sehingga X merupakan bilangan real. Tidak ada syarat di sini. Semua bilangan boleh berlaku. Oke, itu tadi yang B. Kemudian nomor 2 yang C. Kita cari tempat dulu ya untuk nulis. 2 yang C. Oke, 2 yang C. Akar dari X kurang 3. 2C akar dari apa tadi? X kurang 3. X kurang 3. Berarti apa di sini? Y sama dengan akar X kurang 3. Kemudian Y sama dengan X kurang 3 pangkat setengah. Kita ubah menjadi bilangan pangkat. Kemudian ini dipangkatkan. Supaya hilang pangkat setengahnya harus dipangkatkan dengan 2. Ya. Pangkatkan dengan 2. Berarti Y pangkat 2. Di sini pangkat hilang habis. Tinggal X kurang 3 karena ini setengah kali 2 habis kan pangkatkannya ya. Jadi kuadrat sama dengan X kurang 3 pangkat 1. Nah, sehingga untuk mencari X saja berarti diapain supaya ini jadi 0? Ditambah dengan 3 masing-masing ruas. Berarti Y kuadrat tambah 3 sama dengan X kurang 3 tambah 3 kan menjadi habis 0, menjadi tinggal X saja. Y kuadrat tambah 3, sehingga F inverse-nya menjadi X pangkat kuadrat ditambah dengan 3. Ada masalah nggak? Semua bilangan masuk nggak di sini? Masuk kan? Baik itu positif negatif tidak ada masalah, sehingga domainnya itu merupakan bilangan real dan ringnya merupakan bilangan real. Oke. Untuk yang D, ini waktu sudah Ibu ada keperluan, sehingga mungkin sampai sini saja dulu. Nanti kita bisa lanjutkan pada video selanjutnya untuk menjelaskan, untuk membahas soal-soal selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.